Bapak dan Ibu sekalian, jamaah online Asyifa, kajian pada subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa istiqomah 1 minggu full ya, mulai Senin sampai Senin lagi, Ahad sampai Ahad lagi. Dan ternyata kajiannya masih banyak juga yang mengikuti dan mereka antusias. Nah ini susah loh mendapatkan teman-teman yang kayak begini ini. Ini tentunya hanya karunia Allah Ta'ala. Ya, karena kita sama-sama satu sama lain tidak saling mencurigai satu sama lain, mencela satu sama lain. Itu yang mengakibatkan kita hatinya disatukan oleh Allah. Oleh karena itulah di grup kita ini saya memang tidak meridhoi kalau kita musim sekarang itu kemudian dia jadikan ajang percaturan politik praktis, itu tidak ya. Oleh karena itulah ya sebaiknya di sini ngaji, menasihatkan, mengingatkan dan lain-lainnya ya. Kalau misalnya pilihan presiden itu bebas, milih siapa saja boleh, tapi tidak usah diekspos di grup ini. Kenapa? Karena kita kan nggak sama semua ini. Bahkan jangankan itu, fikihnya aja nggak sama. Maka dari itu fikihnya saya senantiasa bukan fikih Said Sabiq atau fikih sunnah ya, itu yang kita gunakan. Karena kalau kita sudah pakai pedoman, cocok ya monggo gunakan, kalau tidak cocok ya tidak usah dipakai. Yang penting di sini saya menerangkan atau yang dibacakan, yang dijelaskan itu ada dasarnya. Jadi tidak ngarang sendiri, ya tidak ini ya, Al-Qur'annya sudah jelas. Ya kalau mungkin terjemahan atau memahaminya menurut salah satu jamaah umpamanya kok nggak cocok, ya monggo nggak usah dipakai ya. Karena banyak sekali. Karena apalagi kalau sudah masalah tafsir, tafsir itu adalah penjabaran ya, dari yang ringkas menjadi diuraikan sehingga penjelasannya menjadi lebih terang. Sehingga informasi-informasi itu bisa kita dapati karena kalau Al-Qur'an itu memang singkat-singkat ya disampaikan seperti itu, sehingga banyak ulama-ulama tafsir yang dengan berbagai macam cara mereka jabarkan Al-Quran ini. Jadi kalau kita setuju, monggo kita ikuti. Nggak setuju juga, nggak apa-apa. Nggak usah marah, nggak senang kepada siapapun. Ya, biasa-biasa saja. Surga itu Allah Ta'ala itu membuat surga itu macam-macam. Ya, banyak. Ya, itu ada 8 pintu surga. Pintu surga itu belum yang di dalamnya. Ya, tingkatan surga itu ada 100 tingkatan surga ini. Ya, dan mereka semua akan menempati. Jadi dan seluruh umat Muhammad ini nanti akan masuk surga, siapapun mereka. Akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bersih dari hatinya. Ya, apalagi tidak sedikit pun tercampur syirik, maka mereka itu langsung nantinya ya tidak akan lewat ke neraka meskipun sebentar tidak akan lewat. Ya, karena ya memang begitu, umat Muhammad itu umat yang istimewa. Sampai Nabi Musa kepingin jadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah, ya alhamdulillah, terima kasih ya semuanya sudah ikut ngaji ya. Sekarang sudah jamnya 6:03. Siang membaca Al-Quran, monggo silakan dipilih. Membaca surat An-Naziat juga boleh, atau membaca surat Al-Hadid adalah juga tidak masalah. Yang saya terangkan yang dibaca. Nah, yang dibaca ini yang saya terangkan di dalam pertemuan pagi hari ini. Yang membaca adalah Pak Andi ya. Pak Ustaz. Ya, Pak Andi boleh milih keduanya ya. Salah satu saja, tapi di antara dua itu mana, apakah surat Al-Hadidnya ayat 20 sampai ayat 24 atau surat An-Naziat ayat 34 sampai ayat yang ke-41. Kalau yang surat An-Naziat itu tentang kiamat, huru-haranya ya, mereka siapa yang mereka akan dimasukkan ke dalam orang yang berbahagia yaitu surga, siapa yang masuk neraka, apa saja ya syaratnya masuk surga, apa yang menyebabkan masuk neraka, itu di situ ada. Kalau surat Al-Hadid itu menunjukkan betapa buruknya dunia yang melalaikan manusia. Kita harus segera
mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah sudah menyiapkan surganya bagi orang beriman. Jadi semua Al-Quran ini tidak ada yang tidak, semuanya kalau diterangkan menarik. Asalkan kita betul-betul menghayati tatkala kita membaca Al-Quran. Maka janganlah kita membunyikan Al-Quran, tapi membaca. Waratil Quran tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil, itu benar bacaannya, benar tajwidnya, ya, makrotnya juga benar, dan benar pemahamannya. Tentunya sak mampunya. Jadi ya seperti ya saya misalnya dibandingkan dengan ustadz-ustadz yang sudah kelas kaliber ya jauh ya, karena memang Al-Quran itu tapi dipahami setiap orang bisa saja. Tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, tingkat perguruan tinggi, bahkan tiada sama saja bisa. Ini dan Al-Quran tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan dan keagungan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo kalau gitu dibaca Pak Andi, ya, ini dibaca yang mana yang disukai. Kira-kira yang mana Pak Andi? Surat An-Najiat, Pak Ustadz. Waduh, ya Alhamdulillah surat An-Najiat. Waduh, ini saya persiapan juga kalau gitu. Monggo silakan, monggo Pak Andi. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha ja'atit tammatul kubra yauma yatadakkarul insanu ma sa'a wa burrijatil jahimu liman yara wa amma man tagha wa atharul hayatad dunya wa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Terjemahan surat An-Najiat ayat 34 sampai dengan 41. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggal. Ya, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya pikir tadi sampai ayat terakhir saya lupa ya. Sampai ayat 41 saja. Baik. Ayat-ayat kelompok ayat ini menjelaskan kepada kita ya bahwa nanti hari kiamat itu kejadiannya seperti itu. Dimulai dari suara atau malapetaka yang hebat. Fa'idha maka apabila ja'atitommatul kubro, apabila datang malapetaka yang sangat besar, bumi diguncangkan dengan guncangan-guncangan yang belum pernah
ya terjadi pada situ. Wa burijadil jahimu lima yara nanti. Dan nerakanya diperlihatkan kepada orang yang melihatnya. Jadi hari kiamat banyak sekali al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Hak itu yang pasti terjadi, yaitu hari kiamat. Ya. Al-haqqah, mal-haqqah, apa yang pasti terjadi itu? Wa ma adraka mal-haqqah, dan kamu tidak mengerti sebenarnya apa yang pasti terjadi itu. Kadzabat Tsamud wa 'ad bil qari'ah, ya. Ya, kaum Samud dan kaum 'ad itu telah mendustakan tentang hari kiamat. Jadi di situ disebut al-qari'ah, ya. Jadi hari kiamat juga al-qari'ah, mal-qari'ah, sesuatu yang menggetarkan. Allah sengaja mengingatkan kita kepada hari-hari seperti ini supaya kita mempersiapkan diri. Hidup kita tidak lama lagi dan dunia akan kita tinggalkan. Coba yang mempunyai kendaraan bagus, ya. Sama jangan mikir memiliki seterusnya tinggal berapa hari kita dapat berada di tempat kendaraan yang kita miliki. Bagus sekali, barangkali senang sekali dipegang anaknya saja, berat sedikit kita marah-marah, ya. Saking cintanya dengan ini, sampai anaknya dimarah-marah itu, ya. Seperti itu. Tapi itu nanti sebentar lagi kita tinggalkan. Kalau kita yang tidak meninggalkan, ya, kita ditinggalkan oleh benda itu. Oleh karena itu tatkala Jibril datang kepada Nabi kita berpesan, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesuka hatimu. Ingat, tapi pasti akan menjadi mayit, akan meninggal dunia. Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril, padahal dia sudah tahu, mestinya seperti itu, gak usah dinasihati. Itu yang menunjukkan bahwa nasihat itu sangat penting, sangat dibutuhkan kepada siapapun. Kita tidak ada yang tidak butuh nasihat itu. Kita butuh nasihat. Kadang-kadang dengan nasihat itu kita baru sadar bahwa selama ini kita sudah lalai dari apa yang diingatkan oleh orang lain kepada kita ini. Oleh karena itulah jamaah, ini ayat yang dibaca di sini sengaja kita baca supaya kita ingat bahwa hari nanti ada hari yang terjadinya malapetaka yang sangat dahsyat, yakni hari kiamat. Yauma yatadzakaru, di hari barulah sadar, ingat, al-insanu manusia, masa apa yang diperbuat baru sadar. Pada saat sudah terjadi hari kiamat, hancur seluruhnya, ya, mereka dibangkitkan dari dalam kubur, dibawa kepada mahsyar, mereka dipertontonkan semua perbuatannya. Yauma yatadzakarul insanu, ya kan, di sini yauma yatadzakarul insanu, masa apa saja yang mereka perbuat kalau mereka hidup di dunia. Dulu berjudi, dulu minum khamr, atau dulu sedekah, dulu haji, dulu umroh, dulu berzina, semua kelihatan. Ya, maka dari itu mohonlah kepada Allah supaya tidak dilihat oleh orang lain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan tutuplah kesalahan-kesalahan itu, jangan sampai diperlihatkan kepada orang lain. Nah, ini kadang-kadang nanti kita akan menyaksikan, kita ketemu mertua kita, ketemu ya orang tua kita, ternyata kita perbuatan yang buruk-buruk, kalau dinanta mereka tentu kita malu, ya. Maka mohonlah kepada Allah di dalam surat Al-Imran 193 ini, mohon Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kenapa kita kalau sholat malam senantiasa diawali di doa-doa itu? Karena itulah yang mengingatkan kita kepada kita bahwa nanti akan terjadi peristiwa seperti itu. Wa burizatil jahimu lima yara. Wa burizatil, ya, dan diperlihatkan, ya, dengan jelas dinampakkan, ya. Waji'a yaumaitin bi jahannam. Waji'a, dan didatangkan, diperlihatkan. Yaumaitin, pada hari itu, jahanam, neraka jahanam. Waji'a yaumaitin bi jahannam. Yaumaitin yatadzakarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya.
pada hari itu nanti didatangkan neraka jahanam yang dikendalikan oleh 70 kendali. Ya. Masing-masing kendali dipegang di bawah oleh 70 malaikat. Berapa banyaknya malaikat? Padahal malaikat itu kuat-kuat. Kalau gunung saja diangkat, dibenturkan, kuat. Itu mengendalikan neraka jahanam, ya, di bawah dengan 70 kendali, kata Nabi. Masing-masing kendali itu 70 malaikat. Ya. Dan dia meraung-raung, ya, untuk segera minta diisi. Ya. Idza ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka, ya, orang-orang yang masuk mau masuk neraka ini ditanya dulu, alam ya'tikum nadhir. Apakah belum datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Ya, bala, benar sudah. Walakin haqqat alaikaulun la amla'anna jahanam. Di dalam surat-surat yang lain seperti itu kondisinya. Baik, kita lanjut ini ya. Wa burizatil jahimu limayar, dan dinampakkan neraka jahim, neraka yang panasnya luar biasa, begitu diminumkan bagi orang yang minum dan dipaksa untuk minum dan terpotong-potong ususnya. Ya. Jadi minum tidak sekedar minum, begitu minum ususnya sudah terpotong-potong. Ya. Jadi panasnya tidak seperti panasnya api di dunia atau air cairan di dunia ini. Yusharu ma fi butunihim wal julud, ya, hancur yang apa yang ada di dalam perut mereka dan kulitnya langsung juga hancur. Begitu diminumkan, disiramkan di atas kepala mereka. Nah, itu akan terjadi. Masa kita itu tenang-tenang sekarang itu? Kita merasa aman, ya. Jadi jangan ada seorang pun yang merasa aman. Siapa yang di dunia merasa aman, maka di akhirat dia tidak akan ada perasaan aman sedikit pun. Kalau di dunia merasa sudah tidak aman, sehingga ia mempersiapkan bekal-bekal untuk akhirnya, maka besok di akhirat akan diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat kasih sayangnya. Ya, jadi dinampakkan. Ya kulu. Ya kuluna, yang mereka berkata, ya laitani, alangkah baiknya, ya, qadam tuli hayati, aku mempersiapkan kehidupanku untuk menghadapi hidup yang seperti ini. Ya, dia getun kenapa dulu? Ya, kaji gampang, buka laptop mudah, mendengarkan nasihat gampang. Lu kok gak mengikuti? Kenapa? Karena memang orang kalau tidak tahu susah sekali. Saya itu sampai kadang-kadang masuk ke masjid itu ya melihatnya nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham, ya kemudian nggak mau, deket aja nggak mau, ya, untuk bisa saya jelaskan, ya, dia senang kadang-kadang sholat, senang jadi imam, tapi jadi imam nggak benar, masih salah semua caranya, tapi juga tidak mau mendekat. Kalau ada kajian-kajian ini beratnya. Apa petunjuk-petunjuk itu kalau tidak diberikan oleh Allah, hatinya ringan, maka akan susah baginya. Nah, kemudian Allah memberikan kriteria dua manusia. Yang satu calon penghuni surga, yang satu calon penghuni neraka. Maka calon penghuni neraka yang diterangkan oleh Allah duluan. Jadi Al-Quran itu paling banyak menerangkan hal ini supaya itu kita takut, ya, kepada Allah Ta'ala. Supaya kita tidak merasa aman dari ancaman-ancaman siksanya Allah ini. Maka Allah berfirman pada ayat berikutnya ini, wa amma man tagha, maka adapun orang yang tagha itu melampaui batas. Kalau di dalam pewayangan, wayang kulit, kalau orang bapak suka wayang, tagha itu togok, mulutnya besar, ya, itu menggambarkan orang yang rakus, yang tamak, ya. Jadi segala macam itu dimakan, ya. Wa man tagha, barang siapa yang tagha, yang melampaui batas, maka kalau dia bayang tagha itu bolonya setan. Ya, dia kalau keluar setengah malam bolonya cakil gitu, butuh cakil, atau raksasa-raksasa itu yang dihadang adalah kesatria, ya. Tagha itu tagha, ya. Wa amamang tagha, barang siapa yang tagha, yang melampaui batas, wa asarul hayata dunya, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Jadi nggak pernah berpikir untuk persiapan kehidupan akhiratnya.
Sing penting seneng ning dunya. Untung akeh, duit akeh. Padahal dia tadi ya Rasulullah aja diingatkan oleh malaikat Jibril ya. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka datanglah Jibril kepada Nabi, kemudian dia memberi nasihat kepada Nabi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, ingat kamu akan mati. Kita boleh jadi orang kaya raya yang paling kaya, mempunyai harta yang paling banyak, tetapi ingat dibatasi fa innaka mayyitun, kamu pasti mati. Kalau mati itu maksudnya apa? Jangan kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu saja hidup di dunia ini. Ya. Ya. Itu perhatikan bahwa kalau kamu tidak mempergunakan harta kekayaan itu untuk mencari kebahagiaan di akhirat, maka akan rugi dan menyesal. Ya. Makanya Allah juga mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dengan karunia Allah yang diberikan kepadamu, harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, ya, itu darul akhirah. Akhirah, kampung akhirat, yakni surga. Kita boleh jadi, tapi jadikan itu untuk sarana untuk masuk surga. Dunia apa? Wala tangsa nasibaka minad dunya, jangan kamu abaikan bagianmu di dunia. Ya, jadi kerja, kalau waktunya kerja ya kerja. Ya, kalau waktunya ngaji seperti ngaji. Kalau waktu kerja nah tinggalkan aja. Sudah kerja, waktu kerja kita kerja. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau sempatkan mendengar kabar sedikit, mungkin yang sedikit itu akan memancing kepada kesadaran yang banyak sekali. Isma syi'ta fa innaka wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Pesan yang kedua, malaikat Jibril pesan kepada Nabi kita, dan beramalah sesuka hatimu, kamu pasti akan dibalas. Itu kita sebenarnya dinasihati. Ya, silakan. Mau berbuat baik, mau berbuat buruk, silakan. Man amila sholihan fali nafsih. Siapa berbuat baik itu untuk dirinya sendiri, bukan orang lain yang beruntung. Ya. Jadi Rasul juga diingatkan tadi. Jadi wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, beramal apa saja sesuka hatimu pasti kau akan dibalas. Jadi kalau kita dibalas, tentu kalau baik dibalas baik, kalau jahat dibalas jahat, tentu kita milih yang dibalas baik. Oleh karena itu pilihlah perbuatan-perbuatan yang namanya tergolong perbuatan baik. Kemudian yang terakhir wa akhbib man syi'ta. Dan cintailah siapa saja yang kau cintai, ya, fa innaka mufariquh, ya, tak kamu pasti akan dipisahkan nanti oleh yang kamu cintai itu. Kita cinta anak, cinta istri, cinta harta, cinta kendaraan, boleh, tapi jangan terlalu. Kalau cinta kepada Allah tadi, ya, dijelaskan tidak akan berpisah kepada Allah Ta'ala. Kalau cinta kepada Allah, Allah senantiasa menolong kita. Allah mengingatkan, fadhkuruni adzkurukum, ya, hendaklah kau senantiasa mengingatku, ya, niscaya aku angkat ingat kalian. Ditolong, dilindungi, ya, diberikan segala macam yang dibutuhkan itu. Adzkurukum, aku akan ingat kalian, ya, diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Fa amma man tagha wa asara al-hayata dunya fa inal jahima yal ma'wa, itu nanti tempatnya di neraka jahim, ya. Neraka yang apinya menyala-nyala, yang luar biasa sekali. Begitu besi besarnya sak gajah dimasukkan ke dalam neraka jahim, langsung meleleh, ya. Jadi cair. Kita bayangkan manusia kayak apa, ya. Kalau batu tidak bisa meleleh, maka bahan bakarnya lah batu dan manusia. Jadi yang masuk neraka itu, yang di dalam neraka itu ada namanya manusia, yang dimasukkan neraka karena dosanya, ada yang bahan bakarnya neraka, ada yang memang penghuninya, dia menghuni neraka, ya. Ini. Jadi kalau yang dimasukkan neraka karena dosanya nanti bisa keluar. Kalau penghuninya ya tidak bisa keluar. Kalau bahan bakarnya apalagi, ya. Semakin banyak dimasukkan manusia-manusia kafir yang masuk neraka ini, semakin panas neraka, semakin menyala nerakanya ini. Ya. Kemudian Allah menjelaskan yang kedua, ya, orang yang calon masuk surga apa saja
karakteristik orang-orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Wa amaman khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang takut akan kebesaran ya, atau kedudukan Rabbi Tuhannya, penciptanya, ini agungkan, dia besarkan Allah Ta'ala, dia sembah hanya kepada Allah, sandaran hanya kepada Allah, dia tadi merasa diawasi oleh Allah sehingga tidak terfikir untuk perbuatan maksiat meskipun sekecil apapun. Kalau itu terjadi perbuatan maksiat karena ketergelincirannya, bukan karena kesengajaannya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menghalangi, mencegah dirinya dari memperturutkan hawa nafsu yang menyesatkan, ya. Misalnya berzina, ya, minum, berjudi, merampok, ya, dan lain sebagainya. Dia mau menahan dirinya dari hawa nafsunya, 'anil hawa, maksudnya hawa nafsu yang buruk. Fa inna jannata hiyal ma'wa, ya, maka itulah orangnya yang calon menghuni kepada surga yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita di mana? Apakah kita orang yang melampaui batas, senangannya cuma dunia saja, atau kita yang takut kepada kebesaran dan keagungan Allah dan mampu mengendalikan diri, ya, tatkala hidup di dunia ini, tatkala senang, ya boleh senang, tapi jangan melampaui batas. Ya, tatkala kita menikmati harta, boleh menikmati, tapi jangan melampaui batas. Karena apa? Semua yang kita kerjakan bisa akan berdampak dengan keadilan di sisi Allah. Nah, ini sedikit saya tambah ini. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Rasulullah itu ditanyakan, ya. Wahai Rasul, ya. Ya, orang-orang musyrik lakunya ini, ya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, yakni orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, Anisa aja tentang hari kiamat. Ayyana mursa, kapan kiamat itu terjadi? Ya, kok kamu senantiasa menakut-nakuti hari kiamat, menakut-nakuti surga neraka, dan kamu selalu ngiming-ngiming dengan surga. Kapan itu terjadi? Ayyana mursa. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kepada orang-orang kafir, ini disuruh bacakan. Fima anta min dzikrah. Siapa sih Muhammad kamu itu akan menyebutkan kapan terjadinya kiamat, karena kiamat itu tidak akan tahu kapan terjadinya kecuali semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ya. Selain Allah tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Illa rabbika muntaha, kepada Tuhanmu lah kesudahan, ya, ilmunya tentang hari kiamat, ya. Sedangkan engkau Nabi Muhammad kita, Nabi kita ini, innama anta mundhiru may yakhsha, sesungguhnya kamu itu hanya memperingatkan orang-orang yang takut akan datangnya hari kiamat, yang takut akan siksa yang akan diberikan oleh Allah setelah pengadilannya nanti, ya. Perhatikan ya, ayat yang terakhir ini, ka'annahum, seakan-akan mereka, kata Allah Ta'ala itu. Yauma yarawnaha, di hari mereka melihat terjadinya kiamat itu, mereka merasa lam yalbasu, mereka tidak tinggal di dunia itu ila asyatan autuha, kecuali sekedar sampai satu hari sore saja atau pagi saja, karena setelah itu sudah terjadi kiamat. Artinya dunia itu sama sekali tidak kekal dan tepat sekali hidup di dunia. Oleh karena itulah janganlah kita kemudian membanggakan kekayaan, kepemilikan apa yang kita miliki tatkala di dunia. Baik, ya. Ini kita sudah menyelesaikan. Kita masuk kepada surat Al-Hadid, surat nomor 57, ya, suratnya nomor 57, ayatnya ayat yang ke-20, ya. Monggo Pak Tomo dibaca. Ya, Ustaz. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya,
kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, ini berkali-kali ya. Mataul hurur, kesenangan yang menipu, senang tapi tidak sesungguhnya senang, ya. Senangnya hanya sebentar saja, ya. Enak sak klenteng larane pitung rendeng istilahnya, ya. Kalau kita itu tidak hati-hati mensikapi dunia itu kita senang. Kita jadi orang kaya dipuji-puji, tapi setelah itu sudah kita tinggalkan semua. Coba rumah-rumah yang baik, ya. Kita lihat di jalan kalau di Surabaya rumah yang besar itu pemiliknya yang sesungguhnya mereka tatkala membangun dan sudah meninggal semua. Sekarang tinggal ahli waris yang keberapa sudah, ya, mereka ini. Demikian juga kita sebentar lagi juga akan meninggalkan dunia ini. Iklamu, ketahuilah wahai manusia, ya. Annama, sesungguhnya al hayatud dunya, ya, kehidupan dunia itu laibun, itu hanyalah adalah sebagai permainan saja. Kalau permainan main-main nggak sungguh-sungguh, meskipun tinju saling memukul, ya tidak sungguh-sungguh, ya. Laibun walahun, ya, dan sesuatu yang melalaikan, ya. Lahun itu senda gura guyonan saja. Laibun walahun wazinatun, dan perhiasan bagus-bagusan, ya. Rumahmu bagus mana, kendaraanmu bagus mana, ya. Kemudian ya, kamu ngatur rumah, pokoknya dunia itu isinya adalah main-main dan senda gurau dan perhiasan, ya, watafakhurun, ya, dan bangga-banggaan, ya, mana, ya, yang lebih anakmu berapa, yang sukses berapa, ya, cucumu, ya, sekarang di mana saja dan seterusnya itu, ya. Watafakhurun bainakum, di antara kalian. Watakasurun, dan banyak-banyakan atau berlomba tentang banyaknya harta. Kamu sudah berapa tabunganmu, ya, di ATM-mu sudah berapa, ya, sudah berapa digit, ya, dan seterusnya itu, ya. Watakasurun, dan banyak-banyaknya fil amwali, di dalam harta, wa aulati, dan dalam masalah anak. Jadi kalau ketemu, ya, jadi ketemu seorang dengan seorang itu, ya, ditanyakan sudah berapa, ya, rumahmu sudah berapa, kendaraanmu apa saja, kamu di mana, ya, dan seterusnya. Itulah dunia ini, ya. Wal Allah bangga-banggaan itu Allah Ta'ala menggambarkan kama salih ghaisin, seperti hujan, ya. A'jabul kufara, yang mengagumkan para petani, nabatu, tanam-tanamannya. Jadi kalau orang petani itu mengharap tanahnya atau sawahnya, kebunnya, kemudian ada turun hujan. Nah, setelah turun hujan, tanaman tumbuh dengan baik. Dia menanam jagung mungkin, dia menanam padi, dan seterusnya, kelihatan menyenangkan. Hijau, dan memberi harapan yang besar sekali. Dia akan mendapat kekayaan yang banyak, ya. Kemudian, sumaya hijau, maka kemudian ternyata, ya, tidak ada hujan lagi. Seperti misalnya kalau seperti sumaya itu kemudian menjadi kering, ya, tanaman-tanaman kering, tidak jadi menghasilkan panen misalnya, ya, seperti itu. Fatarahu musfarong, dan kamu lihat menguning, jadi tidak jadi berbuah, menguning, sumaya kunu khutama, kemudian jadilah ia hancur, jadi tidak jadi. Inilah dunia. Bisa sudah senang, bangga, punya semua segalanya, tiba-tiba kena tsunami, atau kemudian gunung berapi, atau mungkin kalau di jalur Gaza kena bomnya, entah kena Hamas, ya, bomnya Hamas atau bomnya Israel, itu Yahudi Israel, Yahudi Israel itu kena, hancur semua. Harapannya yang semua pada saat itu diharap-harapkan menjadi nanti bisa dinikmati, hancur semua. Itulah dunia ini, ya. Summa yakunu khutama, kemudian menjadi hancur. Nah, kalau sudah seperti itu diingatkan oleh Allah, wa fil akhirat, dan nanti di akhirat,
Kalau kita disuruh menikmati segala kenikmatan ini, wabil akhirat di akhirat nanti ada bung syadid, ada siksa yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang tidak bisa memanfaatkan kekayaan yang dimiliki, yang dikaruniakan Allah kepadanya, maka ada siksa yang sangat keras. Namun meskipun demikian, kalau mereka mau bertobat mohon ampun kepada Allah wa maghfiratum, ya, dan ampunan, ya, minallahi dari Allah wa ridwanun, dan keridhoannya, ya, bagi orang-orang yang mengutamakan kehidupan akhirat. Ya, jadi itulah yang diterangkan oleh Allah Ta'ala. Ya, dunia hanya seperti itu. Namun bagaimanapun juga, ya, wa amaman khofa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Mereka akan mendapatkan surga. Ini. Kalau yang mereka tetap, ya, wa amamang togho, ya, wa asara hayata dunya fa innal jahima yal ma'wa. Yang togho dan melampaui batas serta hidupnya dipusatkan ke dunia saja, maka mereka itulah tempatnya di neraka jahim, ya. Jadi kemudian Allah menjelaskan zalika fadlullah, itulah, ya, zalika lanjutkan ini, ya, wa maghfiratun, dan ampunan minallah dari Allah, wa ridwanun, dan keridhoannya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu saja. Ya, jadi kita diingatkan jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ya begitu itu. Ya. Kelihatannya senang, menyenangkan. Kalau melihat orang lain kaya senang. Tapi kalau kita ternyata diberi oleh Allah kekayaan, sibuk sekali. Ya, orang yang bisa ngaji seperti ini, yang tidak terlalu banyak hartanya. Ya, biasa-biasa hartanya. Kalau terlalu banyak, tidak mungkin bisa sudah. Karena ngurusi harta itu tidak mudah. Karena orang yang mempunyai harta harus mengurusi, harus menjaga, ya, jangan sampai hartanya berkurangin. Ya. Oleh karena itulah ayat yang ke-21 moga dibaca dulu Pak Tomo. Berlomba-lombalah kamu kepada atau mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Ya, setelah Allah menjelaskan dunia itu cuma main-main saja, tidak sungguh-sungguh. Jangan terlalu kamu kejar-kejar sampai kamu melalaikan segala-galanya. Yang penting sebenarnya, kata Allah Ta'ala, sabiku itu musabakoh, itu perlombaan. Ya. Sabiku, maka berlomba-lombalah kalian. Kalau di dalam surat Al-Imran itu disebutkan, wasari'u, ya, ayat 133 itu, dan bersegeralah. Ya. Jadi bersegeralah, ini sabiku, berlomba-lombalah. Ya. Kalau tadi di surat Al-Imran yang diseru pribadi, di sini ini berarti banyak. Ya, jangan sampai ketinggalan berlomba ini. Kemana? Ila maghfirati min rabbikum, untuk menuju ampunan Rabbmu. Jadi kalau kita itu memang dosa, ya sudah, kita itu dosa. Tidak bisa kita tidak dosa. Kita pasti mengalami masa-masa dulu, masa-masa muda. Yang pada saat itu ujian yang Allah berikan kepada seorang yang masih muda, yang belum kesadarannya tentang akhirat itu besar, itu gampang sekali tertipu, ya. Oleh karena itu segeralah mohon ampun kepada Rabbmu. Wajanatin, dan usahakan memperoleh surga. Surga itu artuha yang luasnya ke artis sama iwal art, seluas langit dan bumi. Artinya surga itu tidak akan penuh-penuhnya dihuni oleh calon penghuni surga. Artis sama iwal arti uidat, yang disiapkan sedangkan lilladzina amanu billahi wa rasulihi, kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau di dalam surat Al-Imran, surat 33 itu uidat lil mutakin, disediakan kepada orang yang beriman. Di sini disediakan lilladzina amanu, kepada orang yang beriman, billahi kepada Allah, wa rasulihi kepada Rasulnya. Berarti orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul dalam masalah menjalankan perintah Allah ini.
Zalika itulah fadlullah, karunia Allah, ya. Yu'tihi, yang akan diberikan oleh Allah, ya. Mayyasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi itu akan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, ya. Jadi tidak dipilah-pilah ini. Hanya saja tentunya orangnya orang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagi orang non muslim, ya, yang tidak muslim, ya tidak tahu, ya, apakah dia masuk surga atau tidak. Karena yang memasukkan surga ini adalah Tuhan yang kita sembah. Ya, kalau mereka menyembah Tuhannya, ya biar Tuhannya yang memasukkan ke dalam surga. Tuhannya siapa? Nah, Tuhan kita adalah Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan kita juga Allah. Dialah Allah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ini. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'ti, yang akan diberikan, ya, mayyasa, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Allah sungguh mempunyai karunia yang sangat besar, kasih sayang sangat sempurna kepada hambanya ini. Maka mereka yang bertobat meskipun dulu berdosa, maka tetap akan diampuni oleh Allah, karena Allah itu siap mengampuni siapa saja kalau mau menampun kepada Allah, ya. Kemudian baru Allah menjelaskan di antara ayat yang ke-22 dan 24 dibaca sekaligus, Pak. Tiada suatu bujana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat ini, sekarang kita sedang sakit, sedang sehat, sedang sukses, sedang menderita apapun, kita tidak akan pernah merasa susah, merasa sedih. Kenapa? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua yang akan terjadi menurut ilmunya Allah sudah selesai. Kata Allahumma qadirul khalaiki qabla ayakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasana. Ya, Allah telah mencatat, telah menetapkan takdir-takdirnya di seluruh muka bumi yang ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan. Jadi sudah selesai menurut Allah. Jadi tidak ada yang baru. Karena tidak ada yang baru, kita tidak perlu sedih, ya, terhadap apa yang luput dari kita. Maka dari itu di sini dijelaskan oleh Allah Ta'ala, ya, ma'asabah, apa saja yang menimpa, ya, min musibatin, dari jenis suatu musibah, fil ardi, di muka bumi ini, walau fi anfusikum, juga musibah-musibah yang menimpa dirimu. Ila fi kitabi min qabli an nabraha, kecuali sudah tercatat di dalam kitab Allah sebelum Allah menciptakannya, ya. Inna dzalika, sesungguhnya perbuatan yang seperti itu, Allahi, atas Allah, yasirun, sangat mudah. Jadi jangan digambarkan dengan kita, Allah mudah menetapkan saja. Ini nanti jodohnya ini, rezekinya sekian, punya anak sekian, hartanya sekian, tapi dia itu tidak bisa dimanfaatkan untuk kehidupan akhirat. Akhirnya nanti masuk kubur, dapat siksa kubur atau dapat nikmat kubur. Semua sudah selesai menurut Allah ini. Likaila ta'syahu ala ma fatakum. Aku jelaskan semua seperti itu, bahwa kejadian sudah pasti terjadi itu, supaya tidak ada yang sedih terhadap apa yang luput darinya. Ingin harta yang banyak, ingin jadi orang kaya, ingin istrinya cantik, atau suaminya tampan dan kaya raya, tapi yang diperolehnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka
Jangan merasa sedih karena semua itu sudah selesai bagi Allah, ya. Jadi, ya, likai la ta'sa'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, dan jangan sampai kamu bangga terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sekarang harta kita banyak, rumah kita di rumah kita yang sekian hektar, mungkin bahkan mungkin lebih dari 10 hektar barangkali, ya. Ada tamannya, ada kebun binatangnya, terus ada sungai-sungai yang mengalir, membuat surga itu seakan-akan seperti sebentar lagi kita tua dan akan mati. Jadi kalau sudah tua tidak bisa ada yang bisa dinikmati sudah kalau sudah tua ini. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Siapa yang sombong dengan membanggakan diri ini? Sifatnya alladzina yaquluna, mereka itu adalah orang yang bakhil, wa ya'muruna nasabil bukhl, dan mengajak orang itu bakhil seperti dirinya, ya. Wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyul hamid. Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatan ini, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Allah dan apa yang diarahkan oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha terpuji, enggak butuh sama sekali kepada kita. Kalau kita disuruh sholat, karena kita butuh selamat, diselamatkan sama Allah. Kalau kita disuruh sedekah, supaya harta kita bersih, hati kita juga bersih, dan kita tidak terlalu cinta kepada dunia. Semua amal-amal yang diperintahkan oleh Allah demi kebaikan kita, ya. Allah tidak membutuhkan apapun dari kita, karena Allah itu Maha Kaya, lagi Maha terpuji. Baiklah, sementara sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada Pak Alwi, monggo Pak Alwi.